Jadi agenda materi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, penjelasan algoritma, yang kedua, prinsip kerja, yang ketiga, jenis permasalahan, yang keempat, contoh penggunaan atau case study, yang kelima, deskripsi masalah, yang keenam, analisis penjelasan, yang ketujuh, hasil, dan yang kedelapan, kesimpulan algoritma. Apa sih yang dimaksud decision tree? Jadi decision tree dirangkum dari X for X. Decision tree adalah algoritma flowchart berbentuk struktur pohon yang digunakan untuk membantu membuat keputusan atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan regresi dan klasifikasi. Terus apa manfaat decision tree? Decision tree sangat berguna dalam analisis data, machine learning, dan pengambilan keputusan. Hal ini karena dapat membantu dalam memahami hubungan antara berbagai atribut dan mengidentifikasikan solusi yang optimal dalam suatu konteks. Jenis-jenis decision tree yaitu satu, ID tree, yang kedua C4.5, yang ketiga card, yang keempat random forest, yang kelima gradient boosting trees, dan yang keenam K. Ada kelebihan dan kekurangan decision tree. Kelebihannya yaitu mudah dipahami karena mengikuti proses yang sama seperti cara manusia saat membuat keputusan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, sangat berguna untuk memecahkan masalah terkait keputusan. Yang ketiga, membantu untuk memikirkan semua kemungkinan hasil untuk suatu masalah. Dan yang keempat, data cleaning cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan algoritma lain. Dan kekurangan decision tree adalah yang pertama, mengandung banyak layer yang membuat algoritma ini cukup rumit. Yang kedua, dapat terjadi masalah overfitting, namun dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma random forest. Dan yang ketiga, untuk level kelas yang cenderung banyak, kompleksitas komputasi dari decision tree dapat meningkat. Jadi di dalam algoritma decision tree memiliki beberapa komponen, yaitu satu, node atau simpul. Node adalah titik atau simpul dalam struktur pohon keputusan. Terdapat tiga jenis node dalam decision tree, yaitu root node. Root node adalah node awal atau node paling atas dalam pohon yang mempresentasikan seluruh dataset. Dua, internal node. Node yang merupakan titik pemisah dalam pohon mempresentasikan atribut dan nilai yang digunakan untuk memisahkan data. Tiga, leaf node. Node yang merupakan titik akhir atau node dalam pohon mempresentasikan hasil klasifikasi atau prediksi diri. Selanjutnya, bridge. Bridge adalah garis atau cabang yang menghubungkan node-node dalam pohon keputusan. Setiap bridge mempresentasikan pilihan atau kemungkinan nilai variabel yang berbeda. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel merupakan fitur pada dataset yang digunakan dalam pembentukan decision tree. Variabel digunakan untuk membagi data menjadi kelompok yang lebih homogen. Yang selanjutnya threshold. Threshold adalah nilai atau batas yang digunakan untuk membagi data pada suatu variabel. Jika nilai variabel pada data kurang dari 1 dari atau sama dengan threshold, data akan masuk ke anak kiri. Sedangkan jika lebih besar dari threshold, data akan masuk ke anak kanan. Selanjutnya, prediksi nilai. Jika decision tree digunakan untuk masalah regresi, maka pada leaf node akan terdapat nilai prediksi numerik, sedangkan jika untuk masalah klasifikasi, maka pada leaf node akan terdapat nilai prediksi kelas. Keduanya mempresentasikan hasil prediksi untuk data yang masuk ke dalamnya. Selanjutnya yaitu prinsip kerja decision tree. 1. Proses kerja decision tree dimulai dengan pemilihan atribut terbaik untuk memisahkan data input menjadi subset yang lebih kecil dan lebih homogen. Pemilihan atribut ini didasarkan pada kriteria seperti information going dan Gini impurity yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian atau impurity dalam setiap subset. 2. Setiap atribut diuji untuk melihat mana yang memberikan pemisahan terbaik. Setelah atribut terbaik dipilih, decision tree bercabang, dengan setiap cabang mewakili nilai atau kategori yang berbeda dari atribut tersebut. 3. Proses ini terus berlanjut secara rekursif untuk setiap cabang hingga mencapai daun atau leaf node yang mewakili hasil atau label klasifikasi akhir. Hasilnya adalah pohon keputusan yang dapat digunakan untuk mengambil langkah keputusan berdasarkan input dengan mengikuti cabang-cabang sesuai. Yang keempat, selama proses ini decision tree juga dapat mengalami pemangkasan atau pruning untuk menghindari overfitting, yaitu cabang-cabang yang tidak memberikan manfaat signifikan.
karena dihapus untuk memperbaiki generalisasi model. Yang terakhir, hasil akhir (HMR) adalah pohon keputusan yang dapat digunakan untuk klasifikasi data baru dengan mengikuti cabang-cabang yang sesuai, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan mudah dipahami berdasarkan aturan-aturan yang terwakili dan struktur pohon tersebut. Selanjutnya itu jenis permasalahan decision tree terdiri dari 4, yaitu yang pertama kemungkinan overfitting yang membuat kecenderungan bias.